lebih khusus lagi kepada segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita pada pagi hari ini dan seterusnya diliputi keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diberikan kesehatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kesehatan bagi khusus kita diri sendiri, termasuk juga keluarga kita dan masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita pada ba'da subuh hari ini akan melanjutkan kajian tafsir ahkam surat Al-Fatihah yang insyaallah akan kita akhiri bab tentang tafsir surat Al-Fatihah, khususnya yang terkait dengan masalah hukum-hukumnya dalam pembacaannya, baik itu di luar sholat maupun juga di dalam sholat. Pada 2 ahad yang lalu atau 2 pekan yang lalu kita sudah sampai kepada tentang apakah membaca surat Al-Fatihah itu bagian daripada sholat. Selama ini kan kita tahu bahwa dia rukun rukun sholat. Yang mana kalau rukun itu tertinggal, maka sholat kita dianggap tidak sah. Jumhur atau mayoritas ulama itu mewajibkan atau menjadikan surat Al-Fatihah sebagai rukun, sehingga kalau dia tidak dibaca maka sholat itu tidak sah. Tapi ada mazhab, yaitu mazhab Abu Hanifah, menyatakan bahwa membaca surat Al-Fatihah itu bagian daripada pilihan saja, bukan syarat atau rukun sholat. Mereka berdalil kepada firman Allah, faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah yang termudah bagi kalian dari Al-Quran, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Kemudian ada juga dalil suatu riwayat, jika ada sahabat yang sholatnya salah, tidak sempurna, maka dibetulkan oleh Rasulullah, iza kumta ila sholat fakabbir, kalau engkau mendirikan sholat, takbir. Faqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah yang mudah darimu Al-Quran. Farka', setelah itu ruku', hatta tatma'inna raki'an, sampai engkau tenang dalam ruku'. Inilah hukum tuma'ninah, itu dalilnya ini. Summarfa', kemudian engkau berangkat dari ruku', hatta tatma'inna qa'iman, sampai engkau mantap ketika berdiri itu. Karena orang yang ditegur Rasulullah ini orangnya sholatnya begini. Ayam matuk beras itu terlalu cepat. Jadi disalahkan Rasulullah. Banyak para ulama akhirnya memasukkan rukun tumaknina. Tumaknina sebagai rukun yang kalau itu tidak dilengkapi atau dilakukan, maka sholat itu tidak sah. Nah, sedangkan mayoritas ulama menggunakan dalil la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Di sini la bermakna tidak sah. Karena bahasa Arab ini kan kadang-kadang satu huruf mengandung 2 maksud. Tergantung qarinah atau indikasi yang mendukung. Misal ada hadis la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. La di sana dalam bahasa Arab nafyus sihah, menidaksahkan. Nanti ada lagi la itu digunakan bukan menidaksahkan, tetapi nafyul kamal, menidak sempurnakan. Sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, kan banyak hadis Nabi, la yu'minu ahadukum, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir
Jadi kalau di sana biasanya la yu'minu ahadukum itu nafyul kamal, menidak sempurnakan. Bagaimana kita akan mengamalkan hadis ini kalau dikatakan la di sana itu memang menafikan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya lebih daripada sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Apakah ini sudah bisa kita amalkan? Kita bisa mengorbankan diri kita, harta kita demi saudara kita? Masih banyak yang belum. Ya. Nah, kalau sahabat dulu memang sudah terbukti di antara sahabat, ya bukan semuanya. Mereka memang membuktikan mendahulukan saudaranya dari kepentingan dirinya sendiri, sehingga diabadikan dalam Al-Quran, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ini Allah memuji sahabat. Di antara sahabat itu ada yang mendahulukan kepentingan saudaranya daripada kepentingan dirinya sendiri. Nah, dalam bab muamalah ini berlaku. Tapi kalau dalam bab ibadah tidak berlaku. Kita mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah nggak berlaku. Misal ada shop di depan masih kosong, suruh orang yang maju, kita nggak maju, mendahulukan dia. Nah, ini nggak berlaku. Alasan kita menghormati dia misalnya, nggak berlaku. Tapi nanti pada tempat-tempat tertentu berlaku, misalnya di belakang imam. Nah, ini diusahakan orang-orang yang siap untuk mengganti imam atau membetulkan kesalahan imam, ya. Ada tempat-tempatnya. Jadi kalau untuk urusan ibadah tidak berlaku kaidah kita mendahulukan orang lain. Misalnya menikah. Ada seorang perempuan yang disukai oleh dua laki-laki yang soleh. Perempuannya soleha, dua laki-laki ini soleha. Kata yang laki-laki itu, monggo engkau aja yang maju. Padahal dia juga cinta. Ya. Nah, ini tidak. Harus istilahnya dalam tanda kutip diperebutkan secara benar. Ya. Bukan berebut secara emosi, hawa nafsu, enggak, secara benar. Datang perempuan itu, engkau mau sama saya apa dia? Kalau katanya saya tidak ada hati sama kamu, atau ada sih tapi lebih banyak ke sana misalnya, ya maka lepas. Nggak boleh kita merebut sampai ada kebencian, iri hati, bahkan sampai ke dukun misalnya, sehingga dulu ada tulisan cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, iya. Nggak ada. Kalau urusan pernikahan itu urusan ibadah yang baik, ya. Tidak ada kaidahnya kita, oh kamu yang majulah, nanti kalau kamu yang tidak disukai biar saya yang maju. Enggak. Sama dengan ibadah. Tapi kalau urusan muamalah, kepentingan kita pribadi, sahabat dulu pernah terluka dalam peperangan. Ketika luka, ada yang ngasih minum. Enggak, kasihkan dulu yang di sana. Yang di sana kayaknya lebih memerlukan, sudah parah lukanya, dikasihkan ke sana. Yang di situ juga bilang kasihkan yang di sebelah, mungkin dia lebih memerlukan, sampai keliling balik ke dia lagi. Nah, itulah akhirnya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ya. Nah, itu yang namanya la yu'minu ahadukum. Kalau ini kita artikan tidak beriman, ya nanti orang-orang yang belum tampak sampai kepada sikap demikian nanti dianggap juga tidak beriman. Bukan tidak beriman, tapi belum sempurna. Nah, tapi ada beberapa yang memang harus diartikan tidak sah. Ya. Ada hadis la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Ini juga, ini kalau dari sisi kualitas ya, dari sisi kualitas buka saja semua kitab-kitab hadis, hadis ini lemah. Lemahnya ya cukup juga, cukup parah ya. Tidak bisa dijadikan dalil. Tidak, kalau kita ingin menguatkan sholat jamaah itu di masjid, jangan pakai hadis ini, banyak hadis yang lain.
ya, banyak hadis yang lain. Ya. Kalau pakai hadis ini lemah. Taruhlah kita terima nih hadis lemah. Artinya juga bukan tidak sah. Tidak sah tetangga masjid sholatnya di rumah, bukan di masjid. Ya. Bukan itu, tapi tidak sempurna. Apalagi kalau kita membaca dalam mazhab Syafi'i, ini sholat berjamaah di masjid itu fardu kifayah. Ya. Kalau mazhab Hambali wajib. Mazhab Hambali wajib. Selagi orang itu bisa mampu di masjid. Bahkan ada yang lebih keras lagi. Ya. Bukan sekadar wajib, tapi fardu ain. Ya. Maksudnya apa? Kalau dia tidak sholat di masjid, maka sholatnya tidak sah. Kalau yang wajib tadi mengatakan wajib sholat di masjid. Ya. Kalau dia tidak sholat di masjid, dia sholat di rumah, sah sholatnya, tapi dia berdosa. Nah itu. Ini Hambali. Ya. Tapi di Syafi'i tidak. Ya. Mazhab Syafi'i ini ada yang ketat, ada yang longgar, Pak. Tapi ada hikmah. Kalau betul-betul diwajibkan, alangkah banyaknya orang-orang di pasar itu berdosa semua. Atau orang-orang yang masih di rumah, gak sholat ke masjid. Alangkah banyaknya dosanya. Khutbah Jumat, melambat-lambatkan datang khutbah Jumat dengan sengaja sehingga separuh khutbah tidak didengar, Jumatnya tidak sah dan dia berdosa. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i mendengarkan khutbah itu sunnah. Sunnah. Sehingga kalau kita masuk masjid, khotib masih khutbah, maka kita masih disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah, masuk masjid, khotib sedang khutbah, tidak boleh sholat. Kewajiban kita adalah mendengarkan khutbah. Nah ini ada hukum-hukum di seputar itu ya. Kata-kata la dalam bahasa Arab bisa memang dia artinya nafi atau nahi ya, tapi kalau dia nafi dia terbagi dua, peniadaan atau penidaksempurnaan. Ya. Nah jumhur ulama mengatakan wajib membaca surat Al-Fatihah kecuali kalau ada orang baru masuk Islam. Nah orang baru masuk Islam, ya. Baru 2 hari sudah hafal Al-Fatihah belum? Yang kamu hafal apa? Aku hafal yang pendek sekali apa? Al-Kausar sama Al-Ikhlas. Sudah, itu aja kamu baca sholat. Gak apa-apa, minimal 3 ayat. Baru gak apa-apa. Ya. Atau kebetulan dia yang hafal fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Itu aja yang hafal. Diulangi oleh dia 3 kali. Karena termasuk 3 ayat ya. Ar-Rahman itu ada fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, ada berapa? Hah? 30 berapa? 33 ya, sekitar itulah, banyak ya. Nah dia baca 3 kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, karena tetangga dia tetangga masjid mu'allaf, sah dia. Tapi diiringi dia dengan belajar ya, harus belajar baca surah Al-Fatihah itu. Karena inilah pendapat yang paling terkuat, as-sahih min hadzal aqwal qaulu Syafi'i wa Ahmad wa Malik. Annal Fatihah muta'ayyinah fi kulli rak'ah li kulli ahad 'alal umum li qaulihi alaihi salatu wassalam la salata liman lam yaqra bi Fatihil kitab. Wa qad ruwiya an Umar bin Al-Khattab wa Abdullah bin Abbas wa Abi Hurairah wa Ubay bin Ka'ab wa Abi Ayyub Al-Ansari wa Ubadah bin Samit wa Abi Sa'id Al-Khudri annahum qalu la salata illa bi Fatihil kitab. Fa haula'i sahabah al-qudwah wa fihim al-uswah kulluhum yujibuna al-Fatihah fi kulli rak'ah. Nah, ini pendapat yang terkuat ya. Wajib baca surat Al-Fatihah. Kecuali kalau nanti kita masbuk. Kalau sudah masbuk maka Al-Fatihah kita itu ditanggung oleh imam. Ya, namanya berhalangan ya. Selanjutnya al-hukmur rabi', hukum yang keempat, hal
yaqra'ul ma'mum khalfal imam. Apakah makmum itu diwajibkan membaca surat Al-Fatihah di belakang imam? Ittafaqal ulama an la ala annal ma'muma idza adrakal imam raki'an fa innahu yahmilu anhul qira'ah. Para ulama sepakat kalau makmum itu mendapati imam ketika imam sudah ruku, maka ini ditanggung oleh imam asal dia terlambat karena sebab. Tapi kalau dia terlambatnya disebabkan ngobrol dulu, imam sudah takbir, ngobrol. Nah, imam akhirnya sudah mau rukuk, baru dia takbir, ya, maka dia berdosa. Sudah berdosa dia. Atau jawab HP, jawab SMS dulu misalnya, jawab WA-nya dulu, sehingga dia padahal dia sudah ada di masjid. Nah, ini berdosa. Ya, meskipun sholatnya tetap sah, tapi berdosa. Li ijma'ihim ala sukutil qira'ah anhu birruku'il imam. Wa amma idza adrakahu qa'iman fahal yaqra' khalfahu aw takfihi qira'atul imam, ikhtalafal ulama fi zalik alal aqwal. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya makmum sudah ada di belakang imam dari awal, baik dia mengikuti takbir bersamaan takbir dengan takbir imam, setelah takbir imam dia ada, atau dia datang ke masjid, ya, tetapi masih sempat untuk baca Al-Fatihah, apakah dia ini wajib baca Al-Fatihah juga atau cukup sudah ditanggung oleh imam? Fazahaba Syafi'i wa Ahmad ila wujubi qiraatil Fatihah khalfal imam sawa'an kanatis shalah sirriyah aw jahriyah. Pendapat Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad yaitu mewajibkan membaca surat Al-Fatihah di belakang imam. Apakah itu salat sir maupun salat jahar. Salat sir zuhur sama asar, salat jahar subuh, maghrib dan isya. Ini imam tetap wajib. Mungkin ini yang banyak dilakukan di kalangan kita, ya. Wa zahaba Malik ila anna shalah idza kanat sirriyah qara'a khalfal imam wa la yaqra' fil jahriyah. Sedangkan Imam Malik memiliki pendapat bahwa salat itu kalau dia salatnya sirri, salat zuhur asar, maka makmum baca surat Al-Fatihah sebab dia mau dengar apa? Nggak ada yang didengarkan, ya, ngelamun aja nanti pikirannya kemana-mana, maka dia wajib baca surat Al-Fatihah. Wala yaqra' fil jahriyah, maka tidak perlu membaca ketika sholat jahar, ketika sholat subuh, sholat maghrib, isya, cukup imam yang baca. Ya. Wa zahaba Abu Hanifah ila annahu la yaqra' khalfal imam la sirriyah wala fil jahriyah. Imam Abu Hanifah pendapatnya makmum itu tidak wajib baca surat Al-Fatihah karena baginya semuanya sudah ditanggung oleh imam. Ya. Istadalla Syafi'iyah wal Hanabilah bil hadis al-mutaqaddam wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Ya. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali berdasarkan hadis tidak sah sholat tanpa baca Al-Fatihah. Di situ tidak diterangkan oleh Nabi, misalnya cukup imam saja, tapi umum. Ya. Bagi orang yang sholat jamaah, tidak jamaah, maka dia wajib baca surat Al-Fatihah. Ya. Fa innal lafza 'am yashmilul imam wal ma'mum. Karena lafaz hadis itu umum, termasuklah imam dan makmum. Sawa'an kanatis shalah sirriyah au jahriyah. Apakah salat sir maupun salat jahar, makmum tetap baca surat Al-Fatihah. Ya. Nah, tetapi ada aturannya. Mungkin ini yang masih belum, ya. Ada aturannya. Maksudnya begini, ketika imam sudah selesai membaca surat Al-Fatihah, imam jangan buru-buru membaca surat lain. Karena dalam mazhab Syafi'i disinilah ada yang namanya saktah. Saktah itu diam sebentar,
mempersilahkan imam yang baca. Sebab kalau imam langsung membaca, sedangkan makmum diwajibkan baca surat Al-Fatihah, ini kayaknya bertentangan. Imam dengan sendirinya, makmum kerja dengan sendirinya. Imam sibuk baca surat yang lain, makmum lagi baca surat Al-Fatihah. Kalau imamnya salah gimana? Nah, di sini kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau kita mau mengikuti mazhab Syafi'i yang konsisten, dalam mazhab Syafi'i sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, di situ ada jeda. Ada jeda sedikit, berikan kesempatan kepada makmum baca Al-Fatihah. Ini kalau kita berpedoman kepada mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita tidak berpedoman gak masalah. Sudahlah, sudah ditanggung imam. Ya. Gitu. Jadi ada beberapa saktah dalam sholat itu. Kalau dalam hadis, saktah itu setelah takbiratul ihram. Saktah sebentar, baca iftitah atau Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah sebentar. Setelah baca surat, sebelum kita ruku ada saktah juga. Jangan langsung wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ketika fahaddis tangan sudah turun. Atau kadang-kadang sebelum fahaddis sudah turun tangan. Ya. Ada saktah dulu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Allahu akbar. Ada saktah. Itu berdasarkan hadis ya. Nah, cuma saktah yang setelah membaca surat Al-Fatihah ini masih diperdebatkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu mengakui ada saktah setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Supaya apa? Makmum membaca surat Al-Fatihah. Nah, begitu pentingnya membaca surat Al-Fatihah dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita datang ke masjid, imam sudah membaca surat Al-Fatihah atau sudah membaca surat Al-Fatihah, maka kita tidak disunahkan lagi membaca iftitah. Karena membaca iftitah itu sunnah, sedangkan membaca dan mendengarkan surat Al-Fatihah itu wajib. Atau pertengahan kita, karena imamnya mungkin tidak membaca iftitah, kita membaca iftitah Allahu Akbar, kita baru Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Imam sudah membaca Al-Fatihah, stop kita iftitah, enggak usah diteruskan. Enggak usah diteruskan. Karena mendengarkan itu lebih wajib, ya. Wastadallal Imam Malik. Nah, Imam Malik ini yang mengatakan tergantung kalau sholatnya sirriyah baca Al-Fatihah. Kalau imamnya kalau sholatnya jahriyah maka kita wajib mendengar, tidak wajib baca Al-Fatihah. Ala qiraatil Fatihah idza kanatis shalah sirriyah bil hadisil mazkur wa man'i minal qiraah khalfal imam idza kanatis shalah jahriyah liqaulihi ta'ala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, Imam Malik mendasarkan hadisnya ya kepada hadis yang tadi bahwa tidak sah salat tidak baca surah Al-Fatihah. Ini kalau salatnya sirriyah maksudnya, salat sir. Tetapi kalau salatnya jahar maka berlaku dalil ayat Al-Quran. Wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran maka dengarkan. Dengarkan supaya kalian mendapatkan rahmat. Jadi kalau imam membaca surat ya, makanya kita tidak perlu kita ada bacaan, dengar bacaan imam itu. Ini pendapat Malik sama juga nanti Abu Hanifah, ya Abu Hanifah. Kecuali kalau, nah kalau di sholat yang sir biasanya sir, itu mungkin bacaan imam sama makmum ini kan nggak sama, ya. Bisa jadi imamnya ini bacanya wasyamsi waduhaha atau al-fajr panjang misalnya kan di sholat zuhur bisa jadi. Sedangkan makmum ini ya, dia baca Inna anzalna, dia baca Al-Kafirun, dia baca Al-Ma'un, dia baca Al-Kausar. Setelah itu diem dia. Nah, dalam kondisi diem ini kata ulama sebaiknya dia mengulang lagi bacaan itu.
atau dia baca yang lain. Jangan sampai imam masih membaca, dia diam aja, nggak ada yang dia dengarkan. Kecuali kalau jahar kita mendengarkan imam. Jadi dalam rakaat pertama kan disunahkan kan panjang, ya, rakaat kedua tidak lebih panjang. Ya. Kita sudah baca Al-Ma'un, imam ternyata baca Al-Fajr atau Amma Yatasaalun, bisa jadi kan, entah dia mau ngulang-ulangi hafalan dia barangkali. Ya. Belum selesai, ya kita baca lagi, pilih lagi apa? Al-Qadar misalnya, Lam Nashrah, atau kita ulang-ulang surat Qul Huwallahu Ahad sampailah imam selesai. Jadi jangan ada termenung kita sendirian tidak baca apa-apa. Sama kasusnya dengan tahiyat, tasyahud awal. Tasyahud awal dalam mazhab Syafi'i, Allahumma sholli ala Muhammad atau Sayyidina Muhammad, titik ya. Tapi imam belum selesai. Nah, ulama mengajarkan boleh disambung. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih belum juga. Boleh lagi disambung kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Boleh, bukan mengatakan enggak boleh sehingga tidak sah, tidak. Sebab jangan ada diem ketika sholat sehingga nanti ada pikiran-pikiran lain yang masuk. Waqad naqala al-Qurtubi anil Imam Malik annahu la yaqra' fil jahriyah bi syai'in minal Qur'an khalfal imam fa amma fis sirriyah fa yaqra' bi fathil kitab fa inna tarka qira'atiha faqad asa'a wa la syai' alaihi. Jadi ketika sirriyah dia tidak boleh ditinggalkan Al-Fatihah. Ya. Wa amma al-Imam Abu Hanifah faqad mana'a min qira'atil Fatihah khalfal imam mutlaqan amalan bil ayatil karimah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Sedangkan Abu Hanifah ya, itu dia punya dua dalil bahwa membaca surat Al-Fatihah bagi makmum tidak wajib kalau dia sholat berjamaah. Kalau sholat sendirian ya wajib. Apa dalilnya? Dalilnya ayat tadi, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Kalau dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah. Nah, ini juga yang dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah bahwa khutbah Jumat itu wajib untuk didengar. Yang tidak mendengarkan khutbah Jumat tidak sah Jumatnya. Ya. Kalau dalam Syafi'i tidak wajib tapi sunnah saja. Ya. Tidak sempurna Jumatnya, gitu aja, bukan tidak sah. Sedangkan dalil hadis yang diambil oleh Imam Abu Hanifah adalah man kana lahu imam fa qiraatul imam qiraatun lah atau lahu qiraah. Barang siapa yang sholat bersama imam maka bacaan imam itu sudah termasuk bacaan dia, artinya ditanggung oleh imam. Wastadalla aidan bima ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga berdasarkan hadis Nabi, innama ju'ilal imam liyutamma bih fa iza kabbara fakabbiru wa iza qara'a fa ansitu. Juga berdasarkan hadis, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila dia takbir maka ikuti takbir. Wa iza qara'a fa ansitu, kalau dia membaca dan kita mendengarkan maka dengarkanlah. Ya. Gak usah kita baca sesuatu. Ya. Nah, inilah beberapa pendapat. Ya. Nah, kita silakan saja kita ngikutin apa yang sudah kita anut selama ini, kita membaca ya. Nah, itu tadi cuma supaya tidak bentrokan, ada saktah tadi. Ya, ada saktah. Nah, biasanya menerapkan saktah ini susahnya di sholat tarawih. Itu protes orang nanti. Imam itu. Ya. Nah, mungkin sampai di sinilah ya kajian kita tentang surah Al-Fatihah ini. Terakhir saya akan sampaikan tentang fadilah-fadilahnya. Ada amalan, mungkin tidak lazim kalau di sini ya. Kalau di beberapa masjid itu lazim. Setelah Jumat itu membaca musabba'at. Musabba'at itu artinya 77. 77 itu baca 7 kali surat Al-Fatihah, baca 7 kali surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ya. Nah, kalau mungkin Bapak sudah ada yang mengamalkan ini. Ini di beberapa masjid
bacaan habis sholatnya khusus habis Jumat itu. Ya, berdasarkan hadis riwayat Al-Munziri, Anas bin Malik menceritakan, barang siapa yang membaca 7 surat Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, maka Allah akan mengampuni dosa dia yang lalu dan yang akan datang. Dan dia akan diberi pahala sebanyak pahala orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau riwayat Aisyah menggambarkan, barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali setelah surat Al-Fatihah, setelah ba'dal Jumat, maka dia akan diamankan dari gangguan-gangguan, dari Jumat ini ke Jumat berikutnya, akan diberi perlindungan. Pokoknya banyak khasiat surat Al-Fatihah ini. Kalau kita punya anak yang agak bandel, nakal, ulama mengajarkan baca surat Al-Fatihah setiap habis sholat 7 kali dengan niat, ya Allah, aku baca surat Al-Fatihah 7 kali ini dengan keberkahan surat Al-Fatihah, jadikanlah anakku anak yang soleh, anak yang baik, ya. Maka insya Allah sudah banyak yang mujarab. Termasuk juga kalau kita punya penyakit, banyak bacakan surat Al-Fatihah. Kalaupun tidak sembuh, paling tidak dia meringankan penyakit kita itu. Imam Ibnul Qayyim itu pernah punya pengalaman, dulu aku pernah punya sakit yang sehingga aku tidak bisa berjalan. Ya. Lalu aku sholat, kebetulan dia waktu itu lagi ada di Mekah. Ya. Setiap habis sholat subuh, setiap habis sholat 5 waktu itu membaca surat Al-Fatihah 70 kali. Karena di situ ada air zam-zam gampang. Sambil ditiupkan ke air zam-zam setelah baca surat Al-Fatihah itu 70 kali, ya, dengan niat kesembuhan kakinya. Dan alhamdulillah menurut pengalaman beliau bisa berjalan kembali. Ya. Dan memang surat Al-Fatihah syifa. Jadi bukan bid'ah, Pak. Kalau ada orang mengatakan membaca Al-Quran kemudian ditiupkan ke air itu bid'ah, ini kurang baca. Nggak punya ilmu. Ada ilmu tapi hanya baca satu lembar ini, lembaran berikutnya nggak dibaca, kata orang itu, ya. Dia baca kitab hanya lembaran pertama, lembaran berikutnya nggak dia baca, ya. Kalau kita punya hajat, sholat 2 rakaat, baca surat Al-Fatihah 41 kali, kemudian baru kita berdoa. Nah, ini diantara amalan-amalan daripada surat Al-Fatihah, keberkahan surat Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan kajian kita terkait surah Al-Fatihah ini, ya, dapat kita amalkan, dapat kita simpulkan bahwa membaca bismillah awalnya, ya, membaca bismillah itu bagian daripada surat Al-Fatihah. Ya. Bismillah bagian surat Al-Fatihah dibaca jahar. Atau kalaupun ikut pendapat Hambali, sir, ya, bukan tidak dibaca sama sekali. Seperti mazhab Malik tidak baca. Mazhab Abu Hanifah hanya mustahab, disukai saja. Ya. Kemudian Al-Fatihah adalah bacaan yang termasuk rukun daripada sholat, sehingga kalau tidak dibaca maka tidak sah. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya Pak ya? Sudah paham semua ya, sudah gamblang lah insyaallah ya. Baik, kita tutup majelis kita dengan membaca doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.